Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, pasca putusan MK dan pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024 oleh DPR RI, rencananya akan ada aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan 1.200 personel kepolisian. Pasca ricuhnya demo yang terjadi kemarin, terlihat hari ini pihak kepolisian mulai dari Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Korps Brimob Metro Jaya sedang berjaga dan melakukan pengamanan di depan gedung KPU RI. Terlihat juga sejumlah beton barrier, water barrier, hingga kendaraan taktis Brimob disiagakan di sekitar area gedung KPU RI. Selain menurunkan ribuan personel untuk melakukan pengamanan, juga dilakukan rekayasa lalu lintas. Di antaranya jalan di depan gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol telah ditutup sehingga kendaraan dari Jalan Imam Bonjol ke arah Bundaran HI tidak bisa melintas. Sementara dari arah Bundaran HI ke arah Jalan Diponegoro, kemudian ke arah Rasuna Said Kuningan, dan Jalan Imam Bonjol ke arah Taman Suropati masih tetap dibuka, hanya depan gedung KPU RI saja yang ditutup. Pengamanan di KPU, kita menyiagakan 1.293 personil. Untuk pengamanan sama seperti kemarin, intinya kita sudah lakukan penyekatan ataupun penutupan di depan jalan KPU. Nanti arus lalin yang akan mengarah ke Imam Bonjol bisa melingkar dari arah Bandung 51. Terjadwal ada 3 aliansi akan merapat KPU, mulai dari jam 9, ada jam 10 dan satu lagi setelah Jumat. Pemirsa, beberapa saat lalu KPU menggelar konferensi pers terkait dengan draft PKPU, dan untuk hasil konferensi pers kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Sarah Rohendi. Selamat siang. Sarah, bisa Anda jelaskan dan Anda gambarkan kepada kami apa hasil konferensi pers yang sudah disampaikan? Selamat siang Jason dan juga pemirsa, benar sekali baru saja Komisi Pemilihan Umum ini mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyesuaian PKPU berdasarkan putusan MK yang baru-baru ini soal RUU Pilkada. Kami mencatat ada sejumlah poin di mana ada KPU ini menindaklanjuti PKPU nomor 8 tahun 2024 yang di mana mengatur mekanisme terkait pencalonan kepala daerah dari tiap provinsi, kota dan juga kabupaten. Adapun nantinya dari pihak KPU akan menyebarkan surat edaran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang dimana nantinya setiap KPU daerah akan menaati putusan MK soal RUU Pilkada. Selain itu juga untuk KPU provinsi, kota dan kabupaten nantinya akan mengumumkan pasangan calon kepala daerahnya pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 mendatang. Adapun yang disoroti oleh KPU adalah pengumuman dari calon kepala daerah ini harus mengacu pada putusan MK. Lalu juga Jason dari pihak KPU juga akan menindaklanjuti putusan MK tersebut adanya penyesuaian dalam pasal-pasal pada PKPU, terutama untuk pasal 11 dan juga pasal-pasal terkait di mana nantinya KPU beserta KPU ini nantinya akan menyoroti ambang batas partai politik untuk bisa mengusung kepala daerah dari masing-masing tiap provinsi maupun kabupaten kota. Untuk selengkapnya, Jason, mari kita simak pernyataan KPU. Terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pasca pembacaan putusan, kami kemudian ingin menyampaikan langkah lebih detail, langkah lebih konkret yang kami upayakan dalam konteks tidak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kami akan bacakan saja pointers yang sudah kami siapkan. Pertama, terhadap pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di PKPU 8 2024,
pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing PUU 22 Romawi garing 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024 perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. 4. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing PUU 22 Romawi garing 2024, KPU akan mengubah ketentuan pasal 11 dan pasal-pasal terkait yang pada pokoknya dalam pendaftaran pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.